Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan pada pagi hari ini, saya Eka Nafisa dari Universitas Ahmad Dahlan, Prodi PPKN, masih diberikan kesempatan untuk mengajar pada pertemuan ketiga ini. Semoga adik-adik di rumah senantiasa diberikan kesehatan. Semoga adik-adik belajarnya selalu semangat. Semoga setelah mengikuti ujian tengah semester selama 1 minggu hasilnya memuaskan ya adik-adik. Nah, selanjutnya pada pertemuan pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk membimbing adik-adik pada pertemuan ketiga ini yang akan belajar mengenai bab ketiga materi tentang bentuk dan kedaulatan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada bab ketiga ini ada 3 submateri, namun pada pertemuan pagi hari ini saya akan membahas 1 submateri yaitu mengenai hakikat kedaulatan dan teori kedaulatan. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, agar adik-adik bisa memahami pengertian dari kedaulatan itu sendiri. Yang kedua, agar adik-adik bisa mendeskripsikan teori-teori dari kedaulatan itu sendiri. Nah, adik-adik sudah tidak asing lagi mendengar kata kedaulatan. Kedaulatan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya. Adik-adik sudah tahu kan bahwa negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Nah, kedaulatan ini awal mulanya berasal dari perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kedaulatan suatu negara pada saat dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi, kedaulatan ini adalah kekuasaan yang tertinggi yang ada keterkaitannya dengan rakyat. Artinya bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kedaulatan rakyat berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada kemudian diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat itu sendiri. Nah, kedaulatan ini berkaitan dengan gaya pemerintahan yang disebut dengan demokrasi. Nah, demokrasi ini yaitu bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan kembali lagi untuk rakyat. Nah, selanjutnya keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaannya kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu. Jadi, kedaulatan dan demokrasi itu saling berkaitan. Nah, antara kedaulatan dan demokrasi ini yang nantinya akan berlangsung pemilu sebagai hak kita sebagai warga negara untuk menentukan calon pemimpin yang akan duduk di kursi pemerintahan.
Nah, jadi pelaksanaan dari prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui dua peran. Yang pertama, demokrasi langsung, dan yang kedua, demokrasi perwakilan. Nah, yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung itu apa sih? Nah, demokrasi langsung ini yaitu bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan untuk memberikan suara dalam membahas serta mengesahkan undang-undang. Dan yang kedua, demokrasi secara perwakilan. Demokrasi secara perwakilan ini yang artinya bahwa rakyat itu memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Nah, selanjutnya yaitu kedaulatan memiliki 4 sifat. Apa saja sih? Yang pertama, kedaulatan asli, kemudian permanen, kemudian tunggal, dan tidak terbatas. Yang pertama, kedaulatan asli. Kedaulatan asli ini yang artinya bahwa kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, kedaulatan permanen. Kedaulatan permanen ini yaitu kekuasaan ini tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga, yaitu kedaulatan secara tunggal. Kedaulatan ini merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dapat dibagikan kepada badan-badan lain. Yang keempat, yaitu kedaulatan tidak terbatas. Artinya bahwa kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri dari dua bentuk. Yang pertama yaitu kedaulatan ke dalam dan yang kedua yaitu kedaulatan ke luar. Yang pertama, kedaulatan ke dalam artinya bahwa bangsa yang merdeka itu memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan itu sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tanpa adanya campur tangan dari negara lain dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang kedua yaitu kedaulatan keluar, artinya bahwa negara itu mempunyai kekuasaan untuk mengadakan atau berhubungan dalam hal kerjasama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya itu seperti mengadakan perjanjian dengan negara lain. Nah, selanjutnya masuk ke materi teori-teori kedaulatan. Nah, di dalam teori-teori kedaulatan ini ada apa saja sih teori-teorinya yang saya akan bahas? Yaitu di dalam teori kedaulatan ini ada 5 teori kedaulatan yang saya akan bahas. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Dan yang keempat, teori kedaulatan hukum, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu teori kedaulatan rakyat. Penjelasannya dari teori-teori kedaulatan ini, yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Nah, teori kedaulatan Tuhan ini artinya bahwa negara dan pemerintahan mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai segala sesuatunya. Dan yang kedua, yaitu teori kedaulatan raja. Artinya bahwa kekuasaan tertinggi terletak dan berada di tangan raja yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi kekuasaan raja ini berada di atas konstitusi, tetapi kekuasaan raja ini tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan konstitusi raja. Nah, selanjutnya yang ketiga tentang teori kedaulatan negara.
Di dalam teori kedaulatan negara ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara, artinya bahwa negara merupakan lembaga tertinggi di dalam kehidupan suatu negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum ini bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari hukum. Hukumlah yang mengatur kekuasaan pemerintah, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Nah, di dalam kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Nah, di dalam kedaulatan hukum ini, hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Kemudian, di dalam hukum itu tentu negara itu mengatur untuk melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu teori kedaulatan rakyat. Di dalam teori kedaulatan rakyat, bahwa rakyat itu memegang kekuasaan tertinggi. Rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyatnya. Nah, di dalam teori kedaulatan rakyat ini, saya mengambil dari teori menurut pendapat Montesquieu, salah satu seorang ahli dari Perancis. Nah, di dalam teori kedaulatan menurut Montesquieu ini, salah satu teori kedaulatan yang diterapkan dan yang dilaksanakan di negara kita, di negara Indonesia. Apa saja? Yang pertama, ada lembaga legislatif, kemudian lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Yang pertama, lembaga legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Yang kedua, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara tersebut. Nah, kekuasaan eksekutif ini biasanya disebut sebagai kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. Dan yang ketiga, kekuasaan atau lembaga yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Nah, di dalam kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Nah, itu penjelasan dari pemaparan materi mengenai bentuk dan kedaulatan negara sesuai di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cukup sekian dari saya. Bila dalam penyampaian materi ada kata-kata maupun kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adik-adik, bila ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar Classroom ya adik-adik. Semoga adik-adik di rumah selalu semangat belajarnya, selalu jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.